Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Tita, Ibu Imas. Siang juga, Bagaimana Bu kabarnya Ayu. hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. ini. Iya. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, Ibu juga baik-baik bagaimana, Bu. Alhamdulillah ya kita masih bisa bersama-sama, masih bisa diberi kesehatan ya Bu, sehingga bisa melaksanakan kegiatan coaching ini. Ini jadwalnya coaching untuk Bu Tita sama Bu Imas ya. Untuk Bu Tita sebagai coach dan Ibu Imas sebagai coachee. Di Iya, sini Bu. yang diharapkan yaitu seorang coach yang memenuhi alur tirta ya, Bu. Iya, Bu. Ada tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian harus memiliki kompetensi, Bu. Harus memiliki 3 kompetensi, yaitu pendengar yang aktif, kemudian kesadaran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya. Sekarang saya persilakan untuk Ibu Tita dan Ibu Imas untuk melakukan coachingnya. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ibu Tita. Waalaikumsalam. Apakah Ibu mempunyai waktu yang luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada, Bu. Banyaklah waktu yang luang. Ada apa kira-kira Bu Imas? Ada mungkin yang perlu saya bantu, Bu? Mohon maaf, Bu. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Permasalahan Ibu ya, kemarin saya lihat Ibu itu agak murung ya, Bu. Kemudian tidak bersemangat seperti yang biasanya gitu, biasanya ceria gitu ya, Ibu. Tetapi untuk minggu-minggu ini Ibu kelihatan agak sedikit tidak fit mungkin ya, tidak bersemangat dalam keseharian. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Boleh Ibu jelaskan? Iya, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya, Bu. Apakah Ibu Tita bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Tentang permasalahan apa ya yang bisa saya bantu gitu, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, gitu. Masalahnya apa itu, Bu? Coba boleh Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas, Bu. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari ibu kepala sekolah, Bu. Oh, bagaimana bisa ya, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran ya dari kepala sekolah, Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Aduh, tidak serius? Tidak serius bagaimana tuh, Bu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana gitu, Bu? Apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik seperti itu? Kalau boleh tahu bagaimana tuh, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku tulis atau buku teks, Bu. Oh ya? Lalu bagaimana tuh tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu, karena kelihatan siswa juga termotivasi dengan gaya saya mengajar, karena sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya ya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya. Cara belajarnya pun berbeda-beda. Mungkin Ibu masih ingat tipe-tipe belajar anak itu bagaimana, Bu? Iya, Bu, ada yang tipe kinestetik,
ada yang tipe auditori, ada yang tipe visual, Bu. Oh, begitu. Nah, dari yang menurut pengamatan Ibu selama ini, kira-kira cenderung ke tipe belajar yang mana, Bu, mayoritas dari siswa tersebut di kelas Ibu? Kalau dari hasil pengamatan saya, selama beberapa minggu ini lebih cenderung ke tipe visual, Bu. Memang sih ada juga yang tipe auditori dan kinestetik, Bu. Oh iya, betul ya, Bu. Ya, dari situlah kita harus bisa, apa namanya, memenuhi kebutuhan siswa, betul, Bu, seperti yang Ibu tadi ya. Makanya itulah pentingnya, walaupun kita telah menggunakan, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, dengan buku teks juga sebagai sumber belajar ya, mungkin harapan dari kepala sekolah gitu ya, sepertinya Ibu harus menggunakan sumber belajar juga ya, Bu? Oh iya, ingat Bu sekarang. Berarti harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, Dan betul. juga harus menggunakan buku teks. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Iya. Kesannya selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal ya, kurang maksimal. Iya, Bu. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Iya, iya, iya. Iya, betul, Bu. Ya, betul ya, memang itulah kita pentingnya ya, saling bertukar pikiran ya, saling meng-coaching begini ya, Bu. Jadi Iya, kita, maksudnya tergali gitu iya, suasana Bu. yang, apa, menyenangkan gitu ya. Iya, Tapi siswa juga kalau tidak ada buku teks, tidak ada pedoman yang untuk dipelajari ya. Nah, iya. kemudian setelah Ibu bercerita, ya, sekarang bagaimana tuh perasaan Ibu? Kira-kira kalau diskalakan di skala berapa tuh, Bu? Kalau diskalakan sih masih di angka 7, Bu. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya jadi merasa resah gitu, Bu. Dan di rumah pun jadi kepikiran dengan masalah ini akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai, Bu. Oke oke ya. Lalu apa yang membuat Ibu selama ini sampai merasa tidak nyaman gitu, Bu? Sebetulnya sih yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Ibu KS menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Dan bagaimana nasib kenaikan tingkat saya? Jadi Oh, kenaikan tingkat nih. iya. Oh ya, jika bisa saya simpulkan gitu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu pertama Ibu ketika disupervisi tidak menggunakan buku teks ya, Bu. Iya, Kemudian, Ibu kepala sekolah, melihat bahwa masih ada murid yang kurang, pembelajarannya harusnya yang menggunakan berdiferensiasi itu ya, Bu. Jadi ketika Ibu pengawas memperingatkan, Ibu memberikan, argumen hal itu. Membuat mereka, Ibu kepala sekolah itu tersinggung mungkin ya, Bu, lalu menyampaikannya kepada, pengawas ya, Bu? iya, Bu. Iya ya, jadi kepikiran saya ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Oh, kalau menurut saya untuk masalah ini ya, Bu, Ibu bisa merefleksi gitu ya dan mempersiapkan diri jika ditegur gitu ya, oleh Ibu kepala sekolah ya serta pengawas. Ibu harus siap menjelaskannya, masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti kalau bertemu dengan beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, Bu, sehingga Ibu bisa menambah semangat, dalam belajar mengajar Ibu jadi lebih baik, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Oh iya betul, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu? Saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya, Bu. Oke, iya iya. Nah, lalu hal lain apa yang ke depannya akan Ibu lakukan gitu, Bu? Saya juga kalau ada waktu mudah-mudahan ada kesempatan akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf, Bu, kepada beliau
Kemudian terkait dengan proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks, Bu, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih, menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, Bu. Oh iya, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan Ibu, ide-ide yang Ibu tadi jelaskan. Alhamdulillah, Bu, terima kasih. Sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir gitu ya. Takutnya salah langkah, Bu. Oh iya, syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Oke, iya bagus Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun dengan mata pelajaran yang saya ampu ya. Jadi saya akan sama-sama saling mengingatkan ya. Oh, itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Kemudian Ibu berada pada angka berapa nih, Bu, dengan skala yang sekarang ya? Kalau tadi kan 1 tidak nyaman, kemudian angka 10 mungkin kondisi jauh lebih baik gitu, Bu. Skala berapa sekarang? Iya, Bu. Kira-kira saya dalam skala 8, Bu, di mana saya merasa lebih baik dari sebelumnya, Bu. Kan tadi dari, skala 7 sekarang jadi naik jadi 8, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Syukurlah kalau memang begitu ya, sudah ada perubahan ya, Bu. Eee, kita, berdoa ya mudah-mudahan, bisa diberikan kesuksesan, Amin. kelancaran ya, dan kesehatan yang sempurna senantiasa menyertai kita. Dengan sehat kan kita bisa berkarya jauh lebih baik ya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas, Bu. Saya pamit dulu ya ke ruangan saya, Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Imas. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Ibu Tita selaku coach dan Ibu Ima selaku coachi yang telah melaksanakan kegiatan coachingnya. Untuk kegiatan coaching ya percakapan mengenai pembelajaran diferensiasi dengan masalah yaitu penggunaan buku teks yang belum digunakan secara maksimal. Kemudian ada hubungannya dengan ibu pengawas tadi ya sudah ada jalan keluarnya. Jadi dalam percakapan coaching ini sudah nampak alur ceritanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana kedepannya, kemudian juga rasa tanggung jawab yang dirasakan oleh coach. Kemudian seorang coach ya sudah memiliki kemampuan mendengarkan aktif, Ibu bagus, kemudian kesadaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi alhamdulillah untuk pelaksanaan coaching hari ini sudah sukses, sudah berhasil. Selamat untuk kedepannya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Imas selaku coach dapat terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya observer Ai Rahmawati mengucapkan selamat berjuang untuk menggapai harapan yang diharapkan oleh Ibu Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ai, Bu Imas di siang hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Ibu Imas dan Bu Ai lihat dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini ya Ibu-ibu, kita akan melakukan coaching ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Siti Rosita ya. Saya bertindak sebagai observer. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terhubung dengan kompetensi seorang coach pada rubrik yang akan saya kembangkan, yaitu pertama dalam coaching ini kita menggunakan alur tirta ya Ibu-ibu. Pertama, kita harus ada jelas tujuannya apa, kedua identifikasi masalahnya, ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dari keseluruhannya ya Ibu-ibu. Nah, kemudian kompetensi yang harus dimiliki dan yang ingin dikembangkan, pertama kehadiran penuh, dan kedua pendengar yang aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaannya yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini mudah-mudahan kesemuanya itu sudah siap dan ada ya pada Ibu Ai dan Ibu Imas. Silakan untuk waktunya saya silakan kepada Ibu Ai dan Ibu Imas. Iya, silakan Bu Imas. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imas. Sekiranya Ibu ada waktu senggang Bu, saya mau ngobrol sama Ibu. Saya punya masalah Bu di kelas. Oh iya Bu, silahkan Bu. Emangnya ada masalah apa Bu? Tumben Ibu mau ngobrol serius nih kayaknya. Begini Bu, saya mau cerita nih. Di kelas 4 itu kan ada murid baru ya Bu, pindahan dari sekolah lain. Tapi dia itu jarang masuk sekolah. Ditanyakan sama temannya tidak ada yang tahu Bu alasannya. Memangnya seberapa sering dia tidak masuk sekolahnya Bu? Setiap minggunya selalu saja ada hari tanpa dia lewati untuk bolos. Itu pun bukan hanya sehari, 2 hari, kadang-kadang nyampe 3 hari Bu. Dan itu pun tanpa ada kabar pula. Jadi itu Bu, saya bingung Bu. Kalau menurut Ibu berdasarkan skala 1 sampai dengan 10, apa perjuangan Ibu selama ini? Sudah mencapai angka berapa? Baru mencapai 6 Bu. Soalnya banyak kendala Bu dari anak tersebut, kemudian di sekolah kan kekurangan tenaga kerja. Tapi insya Allah Bu, setelah kegiatan coaching ini, saya ingin mencapai target yang maksimal. Mungkin juga masuk ke 8 gitu Bu. Mudah-mudahan Bu. Amin, amin, amin. Oh, seperti itu ya. Selama ini Ibu sudah memberitahukan kepada keluarganya atau grup atau menelepon mungkin ke Ibu? Pernah dulu dan kesini ya pernah dulu keluarganya. Tapi bukan ayah ibunya, cuma saudaranya. Karena anak tersebut di sini tinggal Bu sama saudaranya, karena orang tuanya sudah berpisah Bu. Dia itu ikut sama ayahnya, karena ayahnya harus kerja, akhirnya dia tinggal sama keluarga dari ayahnya di kampung. Pantas ya, dia seperti itu. Mungkin dia butuh perhatian dan kasih sayang yang lengkap dari keluarganya ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk dia? Pernah dulu dan kesini lagi saya pernah nelpon ya ke saudaranya, karena dia itu tinggal sama uaknya ya Bu di sini di kampung ya Bu. Pernah suatu waktu saya memanggil dia secara berdua gitu. Tapi dia tidak bercerita Bu, dia malah diam saja. Lama-lama malah nangis Bu, saya jadi bingung Bu. Terus ketika anak itu nangis, apa yang Ibu lakukan? Saya bilang saja sama dia, kalau dia belum siap untuk bicara sama Ibu, bisa lain kali kita bicarakan masalahnya. Jadi kamu nggak boleh takut sama Ibu, gitu Bu saya bilang Bu. Tindakan Ibu itu sudah bagus Bu.
Karena memaksakan anak untuk menjawab masalahnya saat itu tanpa ada persiapan, itu hal yang malah akan lebih menekan perasaannya ya, Bu. Terus Iya. rencana Ibu ke depannya akan bagaimana? Baiknya saya ngobrol sama saudara yang ditinggalinya, saya akan langsung ya ke rumahnya dan akan bertanya, eee, tentang masalahnya kenapa dia itu sering tidak masuk sekolah. Soalnya kalau nanya langsung sama anaknya itu kan belum dapat jawaban, Bu. Jadi saya justru malah kasihan sama dia gitu, Bu. Iya iya. Ide yang bagus juga, Bu, hebat ya. Memang sebetulnya dari awal itu kita harus berkomunikasi dengan orang tua siswa atau wali murid untuk membicarakan masalah atau hal-hal lain seputar kondisi Mhm, anak saat anak mau masuk sekolah. Mulai dari mhm, latar belakang, hobi, dan kebiasaan-kebiasaan anak itu. Kita harus berusaha ya, Bu, menggali informasinya. Terus iya. selain dari sering tidak masuk kelas, ada lagi hal-hal atau masalah yang lain yang diakibatkan oleh anak itu? Ada Bu, kalau misalkan dia main sama temannya, dia itu malah maunya itu mau menang sendiri Bu, dan kalaupun kalah dia suka punung, sembunyi dan menyendiri, bahkan sambil nangis gak karuan. Pernah sih suatu waktu ketika ada masalah sama adik kelasnya, dia yang salah, dia yang nangis Bu. Terus dia lari ke perpustakaan, gak mau diajak keluar, diajak ngomong pun sama siapapun dia nggak mau. Sampai waktu mau pulang dia masih di perpustakaan Bu, duduk termenung gitu. Nggak mau disuruh pulang. Ya Allah, pokoknya unik banget Bu anaknya. Saya jadi bingung nih ngadepinnya. Tapi kalau lagi biasa, ya biasa seperti anak-anak yang lainnya gitu, lari ke sana ke sini gitu. Normal gitu Bu. Kalau hari-hari biasa, kalau lagi sadar dianya. Kasihan sekali ya dia. Pastinya ada masalah atau latar belakang yang dia alami, sehingga dia seperti itu. Ibu pasti tahu sedikit banyaknya dapat informasi misalkan dari anak-anak yang lainnya atau dari curhatan orang tua waktu daftar ke sini, atau mungkin pernah menghubungi Ibu lewat grup atau japri? Oh iya Bu, pernah dulu bapaknya, ya pernah sekali nelpon dan beliau itu cerita kalau anaknya itu agak bandel di sekolah. Awal juga dia sering berantem sama anak yang lainnya. Dan kalau ada masalah di rumah suka pergi ke rumah neneknya tanpa ngasih tahu. Dan si ayah cerita Bu, kalau hal itu sering terjadi di luar sepengetahuan dia. Karena dia kan bekerja di luar daerah Bu, terpisah gitu. Tidak bersama keluarga di rumah. Jadi sepertinya anak tersebut berontak Bu karena jauh dari ayah. Apalagi sekarang kedua orang tuanya sudah berpisah Bu, gitu masalahnya Bu. Oh, iya ya, bisa jadi seperti itu karena anak perlu perhatian ya dan kasih sayang dari Iya, kedua iya orang Bu. tuanya. Iya. Rak iya betul ya, karena kan masa anak usia SD sangat membutuhkan sekali perhatian kedua orang tuanya untuk membentuk karakter yang stabil dan kepercayaan diri dari anak tersebut. Dan ketika anak itu tidak mendapatkannya, pasti ya dia akan mencari perhatian dari orang lain. Dan seperti apa yang tadi Ibu lakukan ya, anak itu melakukan sesuatu yang supaya orang lain itu menarik perhatian ya. Iya, iya Bu gitu. Iya, Caper. dari kedua masalah ini ya, menurut Ibu mau mana dulu yang mau Ibu pecahkan? Yang mau Ibu Eh, lakukan? Sepertinya saya akan coba Bu masalah yang kedua, soalnya sangat mempengaruhi pada masalah yang pertama. Dalam artian kan masalah yang kedua sama yang pertama itu ada hubungannya Bu. Mhm. Begitu Bu menurut saya. Jadi yang saya prioritaskan adalah yang kedua dulu Bu. Oh gitu ya, ya ya. Kalau untuk pemecahan masalah yang pertama, apa yang akan Ibu lakukan? Saya rasa saya akan berusaha untuk sabar menghadapi dia, mencoba bersahabat dengan dia, dan begitupun dengan teman sekelasnya dulu. Saya usahakan untuk memberi informasi kepada temannya di kelas untuk bersama-sama memulihkan mental dia dengan cara lebih bersabar dengan pendekatan yang dilakukan secara perlahan-lahan. Sehingga Mhm. dia akan merasa ada yang memperhatikan dan kedepannya akan berubah ya mudah-mudahan. Dan insya Allah kalau di sekolah merasa aman dan nyaman, maka dia pun akan lebih rajin lagi belajar di sekolah. Begitu Bu, kalau menurut saya rencana saya itu Bu. Oh, bagus Bu, bagus sekali Bu.
Itu rencananya sangat mantap, Bu. Memang untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan kesabaran dan keuletan ya, Bu. Kita harus mengalah untuk menang, termasuk juga anak-anak di kelas ya. Kalau satu kelas atau satu kelompok, maka insya Allah kelas yang lain juga akan mengikutinya ya, Bu. Iya, amin, Bu. Untuk kelas lain ya, saya akan berkoordinasi, rencana untuk anak-anak kelas lain berkoordinasi dulu dengan guru yang lain. Dan juga akan menceritakan masalah ini, Bu, ke Bapak Kepala Sekolah. Walaupun beliau sudah pernah tahu kejadian sebelumnya, tapi saya belum cerita banyak ke Bapak secara mendetail gitu, Bu. Iya, ide yang bagus juga, Bu, itu. Menggapai harapan dan cita-cita dibutuhkan kerjasama dan kekompakan semua unsur ya. Tapi rencana Ibu mau kapan nih mulai gerakannya? Insya Allah, Bu, secepatnya. Soalnya keburu berlarut panjang. Takutnya malah dia nggak betah di sekolah. Ataupun malahan pindah sekolah lagi, Bu. Kembali ke ibunya gitu. Ya, Besok juga akan saya mulai, Bu, rencananya untuk berbagi di kelas 4 dan untuk bercerita kepada Bapak Kepala. Mohon banget ya, Bu, bantuannya sama Ibu biar mendampingi saya gitu, Bu. Oke, siap, Bu. Mulai besok ya, kita mulai aksi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu, buat waktu dan masukannya. Saya merasa tenang, Bu. Sama-sama ya, kita sering aja ya. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memperhatikan mereka. Sukses ya, Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Ya, Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu, Bu, saya permisi, Bu, mau masuk ke kelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami serahkan kepada Ibu observer. Ya. Terima kasih atas praktik coachingnya Bu Ai dan Bu Ima. Seru ini, alhamdulillah ya Bu Ai, permasalahan ya anak yang unik ya. Setelah coaching dengan Bu Imas, mendapatkan solusi permasalahannya Bu. Jadi Ibu merasa lega ya terbantukan permasalahan Ibu. Nah dari Iya, Bu. proses coaching tadi ya Bu Imas, secara garis besar untuk alur tirtanya sudah nampak jelas sekali dan terpenuhi semuanya ya, dari mulai tujuan ya, sudah jelas identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Kegiatan coaching tadi sudah bagus ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya saya mungkin undur diri ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Imas, Ibu Tita. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dalam kegiatan coaching hari ini. Saya observer, nama Ai Rahmawati akan melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Iya. Adapun yang diharapkan yaitu dari coaching hari ini yaitu memenuhi sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kompetensi yang diharapkan yaitu sudah memiliki 3 kompetensi, yaitu adanya kesadaran penuh, pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya, kepada Ibu Coach dan Ibu Coachi, silakan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imas. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana juga dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Saya haturkan terima kasih sudah mengeluarkan waktunya. Hari ini jadwal pertemuan coaching mingguan kita ya Bu. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Bu. Namun memang ada yang ingin saya diskusikan gitu ya. Ada hal yang sedikit mengganjal
ada permasalahan dan mengganggu pikiran saya tuh, Bu. Baik, apapun itu mari kita bicarakan di sini ya, Bu. Sebelumnya saya jadi ingin tahu nih, mengetahui, dulu ya, ingin mengetahui dulu permasalahannya tentang apa dan tujuan dari pembicaraan kita apa, supaya obrolan kita ini bisa terarah gitu ya, lebih terarah. Iya iya, Bu. Permasalahannya ya biasalah masih, tentang sikap siswa, Bu. Lebih fokus, dalam penerapan metode pembelajaran untuk di kelas saya, Bu. Saya ingin berdiskusi tentang metode yang kemarin saya coba diterapkan ya di kelas. Namun ternyata, responnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Oh, memangnya metode apa yang Ibu terapkan kemarin? Kemarin saya mengajar tentang materi konsep. Saya berpikir karena itu adalah materi yang sifatnya konseptual gitu, maka saya gunakan metode ceramah tuh. Namun sepertinya murid-murid di kelas merasa bosan, sepertinya tidak bersemangat tuh, ada yang kabur, ya kemudian ada juga yang gambar-gambar tuh di kelas ya, ada juga yang bersenandung. Pokoknya, mereka terlihat sangat tidak bersemangat, Bu. Baik, sebenarnya tidak apa-apa, Bu, ya. Mungkin mereka masih mendengarkan sedikit-sedikit walaupun, sambil tidur-tiduran. Ibu tadi mengatakan tidak sesuai dengan harapan ya, Bu? Boleh saya Iya. tahu yang Ibu harapkan murid-murid bagaimana belajar di kelasnya? Saya berharap kalau belajar itu, Bu, penuh semangat, antusias gitu ya, kemudian aktif, belajar di kelas. Mereka berpikir terbuka gitu ya, aktif dalam diskusi, sehingga ruang kelas itu, menjadi hidup gitu, Bu. Oh iya, Bu, iya bagus itu, Bu. Saya sangat mendukung harapan Ibu. Tapi kira-kira menurut Ibu selain dari metode ceramah nih, metode apa lagi yang bisa diterapkan agar siswa aktif dalam belajar, memiliki pikiran terbuka dan proaktif seperti yang dicita-citakan oleh Ibu? Sepertinya metode ceramah itu mungkin tidak cocok itu, Bu, ya. Jadi mungkin saya harus, mengambil metode yang lain mungkin ya, dengan disesuaikan dengan materi yang saya ampu, Bu. Tidak cocoknya menurut Ibu bagaimana? Jika saya lihat sepertinya murid, di kelas itu, ini Bu, apa namanya, banyak yang kinestetik ya. Nah, kemudian jika mereka itu pasif di kelas itu, kemudian malah mengerjakan sesuatu, mereka merasa, ini apa, jenuh gitu Bu di kelas. Oh, jadi karena mereka itu gaya belajarnya kinestetik, sehingga kalau Ibu menggunakan metode ceramah itu jadi mereka pasif ya, tidak mau mengerjakan. Ya. Oh iya, kalau begitu bisa jadi demikian ya. Begini saja ya. Untuk mengukur cocok atau tidaknya metode yang Ibu gunakan, menurut Ibu berapa persen peserta didik dapat menyimak penjelasan Ibu? Kalau dipresentasikan itu hanya mencapai 30% kali, Bu, yang menyimak dengan baik gitu ya. Yang lainnya terlihat malah, tidak mau, seakan-akan tidak mau belajar gitu ya, mengantuk, menggambar gitu. Kemudian dia itu ada yang coret-coret aja di buku catatannya gitu, Bu. Sampai ada yang berbisik-bisik gitu ke temennya, bahkan ada juga yang malah bermain game tuh, Bu. Oh, bermain game di kelas ya. Gaya ya, sekarang anak-anak mau bawa HP ke sekolah ya. Baik, kemudian Bu, jika dinilai ya dari 1 sampai 10, di angka berapa kira-kira Ibu bisa menilai efektivitas penggunaan metode tersebut? Kalau memang, dipresentasikan hanya separuhnya, Bu, tuh 50% paling tidak, Bu. Iya. Iya. Ya, lalu untuk membuktikan efektivitas tersebut, apakah sudah dilakukan penilaian di akhir pembelajarannya, Bu? Sudah, Bu, dan hasilnya memang jauh dari ekspektasi saya gitu ya, Bu. Kemudian seakan-akan, memang menggambarkan mereka itu tidak memperhatikan penjelasan dari materi yang saya jelaskan, Bu.
Baiklah, baik. Baiklah, jadi kesimpulan Ibu terkait penggunaan metode itu bagaimana? Sepertinya saya harus mengeksplor ya Bu, dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yang membuat anak menjadi lebih antusias dan aktif dalam belajar, Bu. Wah memang ya, alhamdulillah ya Bu. Hikmahnya jadi Ibu bisa menjadi lebih bersemangat ya untuk mengeksplor metode-metode lain. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya saya harus mencari referensi dulu kali ya Bu. Barangkali Ibu memiliki tuh buku sumber dan referensi tentang metode pembelajaran yang baik Bu. Ada Bu. Jika Ibu membutuhkan nanti saya share bukunya ya Bu. Barangkali bisa membantu Ibu. Terima kasih Bu, telah membantu saya. Ya, sama-sama. Kemudian jika Ibu sudah banyak mengetahui metode-metode pembelajaran itu, apalagi yang rencananya yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba dengan menganalisis Bu, dan menghubungkan dengan konteks situasi di kelas tersebut. Lalu menerapkan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik peserta didik. Bagus Bu, bagus sekali ya. Lalu bagaimana nanti Ibu dapat mengukur keberhasilan rencana tersebut? Mungkin dengan melakukan observasi dan memberikan pertanyaan refleksi dari murid terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Baik Bu, wah sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi yang tepat Bu. Hebat Bu. Kemudian seandainya saja masih ada peserta didik ya yang tidak melakukan hal yang Ibu harapkan, bagaimana Ibu akan mengatasinya? Karena kan bisa jadi beberapa siswa tersebut melakukan hal-hal di luar pembelajaran karena faktor lainnya, Bu. Ya, bagaimana ya Bu? Sepertinya saya harus melakukan pemanggilan dan melakukan bimbingan. Sepertinya dengan segitiga restitusi kali ya Bu, yang harus saya lakukan ini. Nah, betul sekali, Bu. Saya setuju ya dengan rencana Ibu. Karena bagaimanapun siswa itu memiliki alasan tertentu yang mungkin tidak sama ya, Bu. Ya, amin. Baik Bu, saya juga berharap dengan melakukan dialog ya dengan murid, kemudian saya bisa menggali barangkali murid tersebut memiliki potensi lain gitu ya, yang mungkin bisa diaktualisasikan, khususnya mungkin di pelajaran yang saya ampu ya Bu. Betul Bu, saya sangat setuju. Karena bisa jadi mereka melakukan hal-hal di luar dugaan, itu adalah tanda bahwa mereka itu memiliki potensi yang ingin mereka aktualisasikan ya Bu. Semangat ya Bu. Insya Allah dengan solusi dari permasalahan Ibu ini akan ada hal yang luar biasa yang bisa Ibu temukan nantinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya Bu. Jadi bagaimana Ibu dapat berkomitmen dengan rencana tersebut? Saya akan mempersiapkan dulu rencana pembelajaran ya Bu, saya mempersiapkan RPP-nya juga dengan matang, kemudian melakukan observasi selama proses pelaksanaan untuk menilai efektivitasnya. Kemudian saya pun akan melakukan refleksi secara berkala. Kalau memungkinkan sih di setiap pertemuannya ya Bu. Iya mantap, wah mantap Bu. Komitmen Ibu saya rasa sangat kuat sekali di sini ya. Ibu sepertinya begitu ingin menciptakan budaya yang positif di kelas ya, sehingga pembelajarannya benar-benar berpihak kepada murid ya Bu. Benar sekali Bu. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu ya, barangkali Ibu membutuhkan bantuan dari rekan lain atau mungkin sesuatu hal yang Ibu butuhkan? Tentu Bu, nanti saya akan meminta tolong ya rekan guru mata pelajaran yang lain untuk mengobservasi perkembangan pembelajaran di kelas saya. Bagus Bu, mungkin nanti Ibu Reni atau Ibu Elis ya dapat membantu Ibu dalam mengobservasi ya. Untuk tindak lanjut dari sisi coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap Ibu juga bisa meluangkan waktu kembali Bu di minggu depan, sehingga saya dapat berdiskusi
terkait pembelajaran dan rencana yang akan saya lakukan. Oke, boleh Bu. Insya Allah selalu saya luangkan ya. Semangat terus ya Bu untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Insya Allah setiap langkah yang Ibu lakukan dalam mendidik murid-murid kita menjadi berkah. Jangan patah semangat Ibu ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Betul Bu, Insya Allah saya akan selalu semangat. Terima kasih ya Bu, dengan pertemuan ini saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi. Baik Bu, alhamdulillah sesi coaching kali ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. Silakan Ibu observer. Iya. Terima kasih kepada Ibu Imas selaku coach dan juga Ibu Tita selaku coach yang telah melaksanakan kegiatan coachingnya. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Tadi Ibu Tita mempunyai masalah yaitu kurangnya metode ya, kurang bervariasi ya Bu. Alhamdulillah ada pemecahan. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melaksanakan sesuai rencana. Dilihat dari percakapan Ibu barusan sudah tampak alur ceritanya, ada tujuan, ada identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Kemudian 3 kompetensinya sudah dimiliki oleh seorang coach ya. Ibu Ima sudah bisa menyimak, mendengar aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga pertanyaannya sungguh berbobot ya. Selamat untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Tita bisa cepat terlaksana. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya ke depannya juga sama untuk coaching-coaching berikutnya bisa kita laksanakan. Terima kasih untuk semua. Saya observer mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.